Tadi kamu bilang kita akan pergi. Pergi kemana memangnya? Jangan-jangan kamu mau menculik kami ya? Enggak lah, masa aku jin yang baik hati ini mau culik kalian sih? Aku hanya ingin membawa kalian jalan-jalan untuk melihat kisah seorang pemimpin yang sangat sombong. Bagaimana kalian mau tidak? Oke, baiklah kalau begitu. Terus kapan kita akan berangkat? Sekarang dong. Bagaimana caranya kita untuk pergi? Oh, kalau itu kalian tenang saja. Aku punya kendaraan hebat yang bisa bawa kita kemana saja. Benarkah kendaraan apa itu? Oke, tunggu sebentar. Aku panggil dulu ya. Karpet, karpet, piwit. Mana kendaraannya? Iya nih, kamu bohongin kita ya? Saya tidak berbohong. Jangan-jangan dia masih tidur. Kalian tunggu di sini ya. Oh, karpet, where are you? Teman-teman, kira-kira siapa yang dipanggil Jini? Iya ya, penasaran nih. Ih, kemana sih karpetnya? Karpet, I'm waiting for you. Ada apa sih? Kenapa berisik sekali? Aku kan masih ngantuk. Itu bukannya karpet terbang ya? Wah, kita akan terbang menggunakan karpet ya. Dadah, assalamualaikum semuanya. Kenapa kamu lama sekali sih? Iya, maaf. Aku tadi cuci muka dulu, sikat gigi dulu biar segar. Kalau begitu karpet, kamu siap-siap. Kita mau pergi nih. Pergi kemana? Kita akan mengajak teman-teman dan para penonton untuk melakukan perjalanan lintas waktu, melihat kisah-kisah yang ada pada zaman dahulu. Oh, baiklah. Kalau begitu, tunggu sebentar. Aku berubah dulu ya. Aladin, Ja'far, Yasmin, dan Jini akan memulai
melarikan diri dariku. Wahai pengawal, siapkan pasukan untuk mengejar Musa dan Bani Israel. Aku yakin mereka belum pergi terlalu jauh. Lagi pula, jumlah Bani Israel tidak banyak. Tidak sulit bagi kita mengejarnya. Siap, Pangina? Setelah semua disiapkan, Fir'aun dan pasukannya menyusul Nabi Musa dan Bani Israel dengan menunggangi kuda dan peralatan perang yang hebat. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya sampai di tepi laut, perjalanan mereka berhenti. Wahai Musa, sekarang bagaimana ini? Di depan kita terbentang lautan luas. Tanpa perahu, kita tidak bisa menyeberangi laut ini. Kami takut kalau Fir'aun dan pasukannya menyadari kepergian kita dan menyusul kita. Aduh, bagaimana ini wahai Musa? Wahai kaumku, sekali-kali kita tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Lalu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu lautan terbelah menjadi dua. Di tengah-tengahnya terhampar jalan panjang untuk melintas. Masya Allah. Masya Allah. Ayo, kita segera bergegas. Baik. Ayo, cepat. Fir'aun dan para pengikutnya sampai ke tepi laut merah. Mereka takjub melihat pemandangan laut yang aneh. Apa ini? Belum pernah aku melihat hal seperti
sudah mulai ya? Astagfirullahaladzim, hampir saja lupa. Kan kalau makan tidak boleh sambil berdiri. La yasrabanna ahadum minkum qaiman. Janganlah kalian makan dan minum sambil berdiri. Kita lanjutkan kembali perjalanan Ginny dan kawan-kawan ya penonton. Nah teman-teman, kita sudah sampai. Alhamdulillah. Lihatlah, para 7 pemuda itu sedang berdiskusi. Aku sudah tidak tahan tinggal di negeri ini. Apalagi kita dipaksa untuk menyembah patung-patung mereka. Menamati itu, aku tidak suka. Aku juga, apalagi raja tidak segan untuk membunuh orang yang tidak mau mengikuti perintahnya. Bagaimana jika kita mencari tempat lain untuk beribadah? Maksudmu kita pergi dari sini? Sepertinya itu ide yang bagus. Kami setuju. Baiklah kalau begitu. Sebaiknya kita bersiap-siap. Esok pagi kita pergi agar tidak ada yang melihat. Baik. Setelah berjalan jauh, mereka melihat sebuah gua yang tak terawat. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sana. Kita beristirahat sebentar di gua ini. Kamu yakin gua ini aman? Coba aku periksa dulu. Kalian semua masuklah ke dalam gua. Karena keteguhan imannya kepada Allah, maka Allah melindungi mereka, membuat para pemuda ini tertidur selama 309 tahun. Jafar, lihat, mereka semua masuk ke dalam gua. Iya benar. Apa yang terjadi selanjutnya pada mereka, Ginny? Dengan kuasa Allah, mereka tertidur selama 309 tahun. 309 tahun, lama sekali. Apa mereka tidak mati kelaparan? Oh, tentu tidak. Karena yang membuat mereka tertidur adalah Allah. Jadi, selama mereka tertidur, mereka sama sekali tidak merasakan apapun. Terus kisah selanjutnya bagaimana, Ginny? Kita akan menuju ke peradaban selanjutnya, di mana ketujuh pemuda ini terbangun.
Sabarlah wahai saudaraku, aku akan keluar untuk mencari makanan. Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Sampailah mereka di pemukiman penduduk. Mereka merasa aneh dengan keadaan kota. Mulai dari bangunan, pakaian, dan orang-orang pun terlihat
Wahai anak muda, apa yang ingin kalian beli? Kami ingin membeli roti gandum sebuah anggur. Ini pesanan kalian. Uang apa ini? Aku tidak pernah melihatnya. Dari mana kalian mendapatkan uang ini? Dan dari mana asal kalian? Aku baru pertama kali melihat anak muda seperti kalian. Memang
jangan menjadi pemimpin yang zalim seperti Fir'aun. Jadilah pemimpin yang beriman seperti iman pemuda Ashabul Kahfi. Kat ranup yang hana mirah, kat penerah yang hana bajo, kat tuto yang hana salah, hana baawai, entena ba'dudo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap huruf akan terangkai menjadi kata. Setiap kata akan tersusun menjadi kalimat. Setiap kalimat akan menjadi pesan yang indah dan bermakna. Ayah dan bunda, terimalah puisi cinta dari Ananda Aisyah Humaira Dinata. Ayah, bunda yang ku sayang, bunda, kau adalah cahaya yang selalu menerangi langkahku. Bunda, kau adalah mentari yang selalu memberiku kehangatan. Ayah, kau adalah pahlawan yang selalu melindungiku. Ayah, kau adalah kekuatan yang selalu memberiku semangat. Ya Allah, kuatkanlah pundak ayah dan bunda sebagai pahlawanku. Kasihi mereka seperti mereka mengasihiku di waktu kecil. Bahagiakan mereka dengan nikmat-Mu. Gugurkan dosa di setiap hembusan nafas